Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada sore hari ini kita bisa bertemu walaupun sedang memakai akun yang lain ya, karena kendala kuota ya. Qadarullah ya, saya kurang tahu ini kenapa nih kuota nggak tahu habis, nggak tahu kenapa, padahal belum habis masa aktifnya ya, harus dicek lagi gitu ya. Tapi terlepas dari itu, tentunya kita bersyukur pada hari ini bisa terus mengaji gitu ya gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, bersyukur kita di hari pertama Ramadan dan sebentar lagi akan masuk ke buka ya. Tentunya kita bagaimana menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, bergembira ya. Karena itu sudah dijelaskan beberapa pertemuan dahulu bahwa orang yang beriman itu adalah diantaranya ya termasuk famu'tikuha ya yang beruntung gitu, yang selalu dia ketika ada ruang-ruang ibadah itu selalu bergembira gitu, selalu bergembira, sehingga tentunya menjadi jalan bagi dia untuk menambah amal, meraih cinta Allah gitu ya, meraih rahmatnya, meraih surganya. Itulah yang kita coba teruskan di bulan Ramadan ini ya, walaupun ini kedua kalinya adalah di masa pandemi ya. Maka tentunya tidak menyurutkan semangat kita, tapi justru menjadi motivasi bagi kita. Kita teruskan pembahasan kita seputar fikih. Kemarin sudah mempelajari tentang hadas dan najis ya. Paling hari ini tidak akan panjang ya, karena tadi ada kendala-kendala ya, apa boleh buat ya. Yang pasti harus bersabar ya. Yang pada akhirnya juga kita nanti di Ramadan ini ternyata spesial di Muhajirin ya gitu, spesial ya, nggak tahu spesialnya kenapa gitu ya. Yang namanya juga qadarullah gitu ya gitu. Kalau sudah takdirnya Allah di sini ya di sini gitu ya gitu. Halaman berapa kemarin? Oh ya, sekarang halaman 19 ya. Jenis-jenis najis ya. Nah, ini setelah kita paham hadas dan najis, maka kita ketahui jenis-jenis najis. Di sini disebutkan beberapa jenis najis yang harus disucikan atau dihindari sebelum mendirikan sholat. Ada 9 ya kurang lebih, namun mungkin hanya disingkat saja ya dalam kajian kita pada sore hari ini. Mungkin ini sudah dikaji juga di Arisalah ya, nanti bisa dilihat saja
videonya ya di YouTube ya. Baik, yang pertama kencing dan kotoran manusia. Jelas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mewanti-wanti agar kita memelihara diri dari jenis ini. Karena itu hadisnya dari riwayat Daruqutni tanazzahu minal bauli fa inna amata adabil qabri minal baul. Bersihkanlah diri kalian dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur disebabkan oleh najis air kencing. Jadi ketika kita sudah beres, yaitu BAK gitu ya, maka harus membersihkannya ya. Tidak boleh ada sisa walaupun hanya sedikit ya, karena itu bisa menyebabkan siksa di alam kubur ya gitu. Hanya saja beliau memberi keringanan pada air kencing bayi yang belum makan dengan cukup menyiramnya saja tanpa harus dicuci. Hal ini diterangkan dalam hadis sahihnya, baulul gulam yundahu alaihi wa baulul jariyati yugsalu. Air kencing bayi laki-laki cukup disiram, sementara air kencing bayi perempuan harus dicuci. Nah, itu tentang air kencing ya. Di sini diterangkan bagaimana muntahnya. Maka tidak ada dalil satupun yang menunjukkan bahwa ia najis. Kemudian yang kedua, wadi, mazi, dan mani. Wadi ialah cairan yang warnanya putih dan kental. Terkadang keluar setelah kencing atau karena seseorang telah mengangkat benda berat serta mengalami kelelahan yang sangat payah. Cairan ini najis, harus disucikan seperti air kencing. Jadi wadi itu najis ya, tapi tidak wajib mandi ya gitu. Nah, itu wadi ya gitu. Sementara mazi ialah cairan berwarna putih, sedikit encer dan lengket, keluar melalui saluran kencing di saat ia bercumbu atau terangsang oleh lawan jenisnya ya. Nah, cairan ini terkadang keluarnya tidak dirasa ya, dan ia keluar dari laki-laki maupun perempuan. Ini juga najis gitu ya. Ini juga najis ya. Berarti harus dicuci gitu. Namun kalau di pakaian kenanya ya, berarti cukup pakaiannya disiram dengan air dan tidak wajib mandi. Nah, bagaimana kalau mani? Mani itu hukumnya suci, karena dari manusia diciptakan dan orang yang keluar mani diwajibkan mandi. Berdasarkan firman Allah, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu junub, maka mandilah gitu ya. Itu dalam surat apa? Al-Maidah ayat 6 ya. Begitu pula kalau si mani itu ya, air mani itu terkena pakaian, harus dicuci demi kebersihan ya. Demi kebersihan ya, tapi bukan karena najis ya. Jadi mani itu hukumnya suci gitu ya. Kemudian bangkai.
yaitu setiap binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Ini yang ketiga ya. Setiap binatang yang mati tanpa disembelih secara syar'i itu adalah najis. Dan termasuk dalam jenis najis itu adalah setiap bagian yang dipotong dari binatang hidup. Jenis najis ini dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, "Hurrimat 'alaikumul maitatah." Hurrimat 'alaikumul maitatu ya. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 ya. Ini punten ya, agak kurang konsentrasi nih ya. Karena agak nih yang di bawah nih ya. Kalau bisa ini harus diatur nih ya. Jadi apa tadi? Hurrimat 'alaikumul maitatu ya. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Jadi itu adalah najis. Bangkai ini dikecualikan beberapa jenis, yaitu bangkai ikan dan belalang ya. Maka ini hukumnya suci. Dan juga hati dan limpa dari binatang yang halal dimakan setelah disembelih secara syar'i terlebih dahulu. Pula bangkai binatang yang tidak memiliki darah yang mengalir ya. Seperti contoh lalat, semut, lebah dan sejenisnya, itu tidak memiliki darah yang mengalir ya gitu. Semua binatang dalam jenis ini hukumnya suci ya. Apabila jatuh ke dalam sesuatu dan mati tidak membuatnya najis gitu ya. Jadi kalau misalnya kita misalnya nih ada lalat atau misalnya nyamuk gitu juga ya, sebenarnya nggak mengalir itu juga. Nyamuk misalnya kita matikan di sini, tek gitu ya. Gitu. Kan itu misalnya keluar darahnya gitu ya, itu nggak apa-apa sebenarnya kan, karena itu tidak mengalir darahnya gitu. Dan kalau ketika sholat itu misalnya, maka itu dalam darurat ya gitu, jadi berat juga gitu. Kalau dihukumi itu najis gitu ya, maka itu tidak menjadi masalah sebenarnya ya gitu. Nanti kita akan jelaskan tentang darah nih ya gitu. Bahwasanya darah yang sedikit itu nggak jadi masalah ya. Itu jadi najis yang sedikit itu ada yang berpendapat tidak menjadi masalah gitu. Seperti contoh tadi kan nyamuk gitu ya. Kalau kita matikan gitu ya gitu, maka darahnya yang sedikit itu tidak menjadi masalah gitu. Ada yang berpendapat demikian gitu ya, ada gitu. Sehingga kalau dikaji maka tidak apa-apa gitu. Begitu pula bangkainya ya, gitu, seperti lalat, semut, lebah, dan juga nyamuk dan seterusnya gitu ya. Maka ini hukumnya suci ya, tapi tidak boleh dimakan gitu ya. Ya, gitu. Tonenya hewanan gitu ya. Gitu, suci dimakan gitu ya. Tuh, dilet ya gitu ya. Temenang utamanya. Terus yang keempat, tulang, tanduk, dan bulu bangkai. Hukumnya suci ya. Adapun kulit apabila dimasak akan menjadi suci. Hadisnya ayuma ihabin dubigo fakot tahuro. Kulit bangkai apa saja jika dimasak akan menjadi suci. Diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Kita cukupkan nih berapa poin lagi nih ya. Sampai poin 5 aja ya kurang lebih ya. Nanti yang lainnya ini bisa dibahas di lain kesempatan ya.
mudah-mudahan ya. Jadi ini saja dahulu ya, sampai 5 poin dulu ya. Kemudian darah haid, nifas atau darah yang keluar dari tubuh manusia ya, maupun binatang, hukumnya adalah najis. Nah, tapi kalau sedikit bisa dimaafkan gitu. Jadi kalau sedikit nih, ada yang berpendapat itu tidak jadi masalah gitu ya. Tadi kan sudah diterangkan tentang darah nyamuk gitu ya. Darah nyamuk kita cepret aja gitu ya. Ada darahnya kena gitu ya. Tapi kan sedikit. Nah, itu bisa dimaafkan gitu ya gitu. Tidak menjadi masalah. Gitu. Hadisnya ada keterangannya, yaitu sedikit darah yang menempel di urat atau pembuluh darah adalah dimaafkan, sebagaimana dituturkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kami memakan daging sementara darah masih terlihat bergaris pada urat-uratnya. Dan juga dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa kaum muslim di periode pertama pernah melakukan sholat di saat mereka terluka dan keluar darahnya. Dan Umar bin Khattab pernah melakukan sholat sementara luka yang dideritanya mengeluarkan darah. Tuh. Begitu pula Abu Hurairah pernah berfatwa bahwa setetes atau 2 tetes darah tidak membatalkan sholat. Ya. Dimaafkan ya, dari nanah, bisul, atau nanah yang bercampur darah dan darahnya kutu ya itu. Hanya saja lebih baik dihindari semampu mungkin, karena pada dasarnya Islam adalah agama yang bersih ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa juga ya, itu tidak apa-apa ya, dimaafkan ya darah yang sedikit ya, najis yang sedikit dimaafkan. Yang kelima tentang anjing ya. Nah, kenajisan anjing itu terletak pada mulut dan air liurnya, sementara bulunya dihukumi suci berdasarkan sabda Rasulullah di dalam hadisnya yang mulia, tahuru ina'i ahadikum idza walago fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturab. Sucinya bejana kamu bila dijilati anjing adalah membasuhnya 7 kali dan salah satunya dengan tanah. Riwayat Muslim. Jadi di sini menunjukkan sucinya yang dimaksud adalah bejana gitu ya. Tuh. Ya, jadi itu adalah bejana. Yakni air itu dicampur dengan tanah lalu digosokkan pada bagian bejana yang terkena jilatan anjing. Apabila anjing menjilati air atau benda cair lainnya, maka air itu hendaknya dibuang. Lalu bejananya dicuci 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Kemudian bagaimana kalau anjing itu menjilati makanan yang beku? Maka hanya bagian yang terkena jilatan serta daerah sekitarnya saja yang harus dibuang. Sementara sisanya itu masih suci dan bisa dimaafkan. Maka keberadaan anjing-anjing di rumah dilarang ya. Yaitu kenapa anjing itu dilarang untuk dipelihara gitu ya gitu. Kecuali apa? Untuk berburu ya. Untuk berburu atau penjaga keamanan ya. Segitu aja dahulu ya. Nanti ini 4 poin lagi kita bahas di lain kesempatan tentang pelajaran fikihnya ya. Baik, ikhwatu fillah. Ini ada pertanyaan juga ya. Bedanya ruqyatul global dengan hisab. Gak ada ruqyatul global ya, adanya ruqyatul hilal ya. Ya itu sebenarnya sudah diterangkan ya kemarin ya, bisa dilihat rekamannya ya gitu ya. Jadi kalau hisab itu kan perhitungan secara astronomis tuh ya gitu.
Kalau ruqyatul hilal ya melihat hilal gitu. Nah, itu simpelnya ya. Ya lihat saja itu rekamannya ya gitu. Kalau panjang lebar ini waktunya ya gitu. Tentang Riyadhus Shalihin itu tentang apa? Ya itu kebanyakan tentang akhlak ya, Riyadhus Shalihin itu. Jadi Riyadhus Shalihin itu tentang akhlak ya, memuatnya itu tentang adab-adab ya, sikap, tata krama itu ada ya, hadis-hadisnya gitu. Sedangkan tentang keimanan juga ada sebagian tuh ya gitu. Fikih itu juga sebagian ya, tidak banyak gitu ya gitu. Jadi itu isi kitab Riyadhus Shalihin ya. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaan ya. Mungkin sampai di situ dulu pembahasan kita. Wa'afu minkum. Semoga selanjutnya Allah beri kelancaran juga pada kajian kita, pula di saum kita ya, bisa sebulan penuh dan juga menghasilkan predikat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'afu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.